Salam sejahtera umat yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu kembali tiba dan menjadi hari perteduhan bagi kita semua. Marilah kita menghampiri tahta Allah dengan hati yang berlimpah sukacita. Dalam rengkuhan kasih-Nya yang tak bertepi, jiwa kita dihiburkan dan menjadi tenang. Bersama-sama kita nyatakan rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan melalui kidung pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah bersama-sama di dalam penghadapan kita kepada Allah pada saat ini, kita bersama mengaku dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kini terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun atas saudara sekalian. Amin. Dan beserta saudara juga. Kata kasih begitu mudah diucapkan, namun sukar untuk diwujudkan secara kontinu dan secara konsisten dalam kehidupan kita. Dengan mudahnya kita mengabaikan perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Saat kita lebih mementingkan diri sendiri dan melukai perasaan orang lain, atau saat kita mengabaikan dan tidak peduli kepada mereka yang berbeda latar belakang dengan kita. Juga saat kita menyimpan amarah, kebencian, serta dendam kepada orang yang pernah menyakiti kita. Melalui tema ibadah Tuah Kata Kasih, kita diajak untuk memahami kembali makna kasih dan mempraktekkannya sesuai dengan standar dan keteladanan yang Tuhan Yesus berikan. Kasih sejati tidak berhenti pada kata, tetapi terwujud dalam tindakan nyata. Bahasa manusia dan bahasa
Jemaat yang terkasih, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang berlimpah kasih setia, dengan penyesalan yang dalam, kami hendak mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Dalam hidup sehari-hari, kami belum bisa mewujudkan kasih secara konsisten. Kami masih kerap melukai hati anggota keluarga, teman, dan sahabat kami. Kami juga enggan menebar kasih kepada orang-orang yang pernah bertengkar dengan kami. Kami lebih memilih menyimpan amarah, kebencian, dan dendam dibanding menumbuhkan kasih, penerimaan, dan pengampunan terhadap sesama kami. Ampunilah kami yang kerap gagal dalam meneladani kasih-Mu ya Allah. Kami sungguh rindu untuk diubahkan menjadi pelaku-pelaku kasih yang konsisten, sehingga melalui perbuatan kami, cinta kasih Kristus juga dirasakan oleh sesama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang dengan tulus hati mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menghadap Allah di dalam doa. Sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang di surga, Allah yang kudus, Allah yang baik. Terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami memenuhi panggilan Allah dalam ibadah ini. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan kami datang membawa pujian dan syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk setiap berkat, anugerah, dan kehidupan yang Kau nyatakan bagi kami. Dan bersama-sama kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan, biarlah firman-Mu sungguh memampukan kami untuk terus melanjutkan setiap panggilan hidup kami. Urapilah dan berkatilah kami ya Allah. Engkau memberikan terang di dalam setiap batin kami. Saudara-saudara kami yang beribadah bersama-sama maupun yang di tempat masing-masing bersama dengan keluarga, kiranya Engkau memberkati. Wibawa dan kuasa surgawi-Mu turun atas kami semua, dan firman yang kami terima, sungguh Tuhan menguatkan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terangi batin hamba Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami sampaikan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit
sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang." Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia, hai semua malaikatnya, pujilah Dia, hai tentaranya.
Bacaan kedua akan dibacakan dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membaca di dalam kitab Injil kita. Bacaan hari ini, Injil hari ini kita ambil bersama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian Injil yang kita terima pada hari ini. Berbahagia kita yang telah menerima dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan pastinya semakin semangat, begitu ya. Nah, tema kita hari ini adalah tuah kata kasih. Tuah kata kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, menurut Bapak Ibu saudara, lebih baik itu dikasihi atau mengasihi? Tentu saja kalau lebih baik itu ya kita mengasihi dan juga dikasihi. Tetapi seringkali yang kita inginkan dalam kehidupan kita
itu dikasihi atau mengasihi. Nah, kecenderungan dari kita semua, kita lebih senang kalau dikasihi. Tapi kita lupa bagaimana mengasihi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, apakah sudah dengan tulus kita mengasihi orang-orang di sekitar kita tanpa kita melihat latar belakangnya? Atau malah sebenarnya kita sedang membangun tembok tebal untuk saudara-saudara di sekitar kita? Yohanes pasal 13, kalau kita baca tadi dalam Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, bagaimana kita diingatkan oleh penulis Yohanes, khususnya di dalam ayat 34 katakan demikian, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata saling mengasihi tentu bukanlah kata yang asing bagi kita. Bahkan kata kasih itu selalu kita dengar di dalam kehidupan iman percaya kita. Setiap saat, setiap waktu kata kasih itu selalu diperdengarkan. Tentu saja kalau kita mengacu pada tema kita dengan kata tuah, maka kata saling mengasihi itu bisa kita kategorikan sebagai kata yang bertuah. Karena merupakan atau bisa dikategorikan sebagai kata sakti gitu ya. Kata yang keramat, kata yang mendatangkan keuntungan bagi semua. Kata yang mendatangkan sebuah kebahagiaan, keselamatan, bahkan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Coba kita membayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, seandainya satu gereja gitu ya, contoh kecil saja GKI Jati Bening misalnya, hidup saling mengasihi, maka saya bisa pastikan bahwa di gereja kita itu tidak ada namanya percekcokan antar jemaat. Percekcokan antar anggota jemaat, anggota majelis, anggota komisi, itu enggak ada namanya percekcokan. Jikalau kita saling mengasihi, apakah ada saudara kita itu sampai mengalami enggak bisa makan? Tentu enggak. Karena apa? Semua saling mengasihi. Satu dengan yang lain saling support. Apalagi kalau kita saling mengasihi tentu tidak ada kata-kata umpatan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam kehidupan kita seringkali kita diam-diaman gitu ya, karena nggak cocok dengan yang lain, diam. Dalam komunitas apapun, rumah tangga kita, mungkin cara bertengkar kita berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang kalau bertengkar memilih untuk diam dan tidak bicara sama sekali. Atau ngomong dengan keras. Yang lebih parah ketika tangan maju lalu mencoba untuk menggunakan benda-benda di sekitar menjadi pelampiasan kemarahan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau kata saling mengasihi itu kita praktekkan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita, maka yang ada di dalam kehidupan dunia ini, di mana kita ada, yang ada hanyalah damai sejahtera. Yang ada hanyalah sukacita.
Coba Bapak Ibu dan Saudara, jikalau di Indonesia ini semua agama, semua penganut agama itu saling mengasihi satu dengan yang lain, bisa menerima, bisa toleran terhadap sesamanya, apa yang terjadi? Bukankah yang terjadi adalah damai sejahtera di Indonesia? Saya katakan mungkin bisa dikategorikan surga ada di Indonesia ini. Bahkan kalau saat ini kita mengalami perang gitu ya, di dunia kita itu ada dua negara yang sedang bertikai, perang sengit di antara mereka. Coba Bapak Ibu dan Saudara, kalau kata saling mengasihi itu dipraktekkan, rasa-rasanya tidak akan terjadi peperangan. Tidak akan ada namanya gencatan senjata di antara dua bangsa itu. Namun masalahnya dari awal tadi saya katakan, kalau kita tahu bahwa lebih baik itu mengasihi dan dikasihi, tetapi seringkali kita inginnya jadi pusat perhatian. Seringkali kita maunya dikasihi tapi lupa bagaimana mengasihi orang lain. Kita sebagai pengikut Kristus harus bertindak aktif mewujudkan kasih yang diajarkan Kristus kepada kita. Melalui Yohanes mengatakan tadi bagaimana kita harus saling mengasihi. Supaya apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kalau praktek kasih itu kita nyatakan dengan sungguh dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita diajak sebagai pengikut Kristus harus bertindak aktif mewujudkan kasih, berarti kita bersedia untuk mengasihi, bukan menuntut untuk dikasihi. Saling mengasihi tentu juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Coba kalau seluruh GKI gitu ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau ya kecil aja lah tadi yang saya katakan, GKI Jati Bening begitu, yang mau saling mengasihi. Bukankah itu akan mempunyai kekuatan yang maha dahsyat untuk mewujudkan apa yang baik, apa yang diperkenankan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti kisahnya dulu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, di Alkitab kita ada yang membangun menara Babel. Bagaimana ada kekuatan yang dahsyat ketika mereka bersatu padu dengan kekuatan mereka mewujudkan apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka. Nah saudara-saudara, kalau kasih ini kita wujudkan dalam kehidupan kita, real kita nyatakan dalam kehidupan ini, maka ada kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa menggerakkan kita semua untuk maju pada satu tujuan yang sama. Kalau orang-orang Kristen se-Indonesia ini Bapak Ibu dan Saudara itu saling mengasihi, betapa kekristenan akan nampak begitu terang bagi sesama kita. Loh kalau kita ini sedikit diadu domba dengan sesama kekristenan saja Bapak Ibu dan Saudara biasanya ribut. Kalau kita dimusuhi orang lain itu biasanya kita sabar gitu ya. Karena berhadapan dengan orang lain. Coba sesama Kristen saja diadu domba. Berbicara soal tempat ibadah misalnya, 2 gereja, 3 gereja diundang supaya mendapatkan satu tanah gereja, apa yang terjadi? Biasanya yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara, mereka saling berbaku hantam, bahkan rela saling membunuh hanya karena tanah untuk gereja. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita mewujudkan damai sejahtera sukacita dalam lingkup yang kecil,
misalnya lingkup keluarga, lingkup masyarakat, lingkup persekutuan, lalu lingkup di tempat pekerjaan, lingkup di bangsa Indonesia ini, lingkup di dunia ini. Jikalau kita semua mewujudkan saling mengasihi real dalam kehidupan kita, percayalah surga itu nyata Bapak Ibu dan Saudara. Tidak hanya surga itu sebagai angan-angan, besok saya masuk surga dengan segala hal yang menggoda kita. Tetapi surga nyata ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada daya positif yang bisa mengalahkan apapun yang jahat sekalipun di dunia ini. Dan sesuatu yang merugikan pihak-pihak yang bertikai ketika saling mengasihi dikerjakan dalam kehidupan kita. Coba kita ingat-ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Pernah enggak ada kata-kata kita yang kita sampaikan kepada orang lain dan itu terjadi kepada mereka. Misalnya saja ketika kita jengkel banget sama orang di dekat kita, lalu kita katakan, orang kok bikin ini. Kalau nanti di jalan kamu kecelakaan, biarin aja gitu ya. Saudara-saudara, dan ketika itu terjadi, apa yang akan kita rasakan? Maka kita akan menyesal seumur hidup kita. Karena apa? Telah mengatakan kata-kata yang negatif dan itu terjadi dalam diri orang-orang yang kita katakan tadi. Pernah enggak kita ingat sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita pernah mengutuki anak kita ketika kita kecewa kepada anak kita. Kita pernah mengutuki saudara-saudara dan orang-orang yang di sekitar kita dengan kata-kata negatif. Dan itu terjadi dalam kehidupan dan mengubah kehidupan mereka. Saudara-saudara, demikian jugalah kata kasih. Kalau dikerjakan sesungguh hati kita, dikerjakan secara bersama-sama, maka kata kasih itu akan dapat mengubah kehidupan setiap kita. Bukankah dari awal kita melihat tindakan Tuhan Yesus yang selalu berdasarkan kasih? Bahkan bagaimana hukum kasih yang menjadi hukum yang terutama. Sehingga bisa dikatakan bahwa saling mengasihi sebagai perintah yang baru yang dikatakan penulis Yohanes tadi. Karena setiap kita ketika punya cara yang baru untuk saling mengasihi, maka saya percaya walaupun tindakan kasih itu sangat sederhana sekalipun, itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ada seorang anak kecil yang mencuri di warung karena dia kelaparan. Dan ketika ia dimarahi, dia dipukuli oleh yang punya warung. Dan ada satu orang yang menolong dia, yang dia katakan apa yang dia curi. Lalu dia membelikan apa yang dia sudah curi itu. Saudara-saudara, itu mengubah hidupnya. Sang pencuri kecil tadi, ketika dia dewasa, dia menjadi orang yang sukses. Dia ingat akan kebaikan orang yang sudah mengubah hidupnya tadi. Dan saatnya ketika ia sudah sukses itulah dia sungguh-sungguh menolong orang yang sudah mengasihi dia. Sebuah perbuatan yang sangat sederhana, yang simpel, yang kecil. Tetapi kasih itulah bisa mengubah kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Jikalau kita melihat Kristus dalam segala tindakannya selalu berdasarkan kasih, dan ini dikatakan sebagai perintah baru karena selalu ada cara bagi kita untuk mengasihi orang lain. Kalau dalam teks kita hari ini juga bisa kita lihat tindakan Petrus yang mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius. Kornelius adalah orang Itali. Sebagai orang asing, bagaimana ia diterima sebagai saudara dalam sepersekutuan. Dan kasih itulah yang menjadikan Kornelius merasa direngkuh, sehingga ia mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa dalam dirinya. Bagaimana menyatakan kasih tentu mempunyai tantangan tersendiri, punyai hambatan-hambatan yang ada. Tetapi Kornelius merasakan saat kasih itu sungguh-sungguh nyata dalam dirinya. Ia merasakan diterima oleh orang-orang sekitarnya. Disinilah pesan bahwa kasih itu sendiri dapat menerima siapapun tanpa melihat latar belakang mereka. Bisakah kita melakukan kasih itu? Mengasihi setiap orang yang kita jumpai tanpa melihat latar belakang mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah real dalam kehidupan kita? Seringkali kita mengasihi orang yang sudah mengasihi kita. Seringkali kita tidak mau menerima orang lain karena apa? Mempunyai kategori-kategori khusus. Misalnya saja Bapak Ibu dan Saudara, hanya karena perbedaan suku saja. Kita sering katakan, oh itu bukan suku saya ini. Oh dia bukan seagama dengan saya, agama saya ini, gitu ya. Dia bukan selevel dengan saya karena dia tidak bisa untuk mempunyai banyak hal seperti saya punyai. Sehingga dikatakan gak level, lalu katakan bahwa dia bukan saudara saya, dia bukan selevel saya tidak bisa mengasihi orang yang tidak sama dengan saya. Saudara-saudara, dunia ini semakin membangun benteng-benteng yang tebal di antara kita. Kehidupan eksklusif semakin jelas dan nampak dalam hidup kita. Bahkan dengan terang-terangan ada di dalam diri kita. Masalahnya adalah, bisakah kita sama seperti Petrus yang menerima siapapun tanpa melihat latar belakang mereka? Bisakah kita sama seperti Yesus yang selalu mendasari tindakannya bukan dengan apa yang sama, tetapi bagaimana mendasari tindakannya selalu berdasarkan kasih yang tulus tanpa imbalan apapun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini, saat dunia membangun benteng dan tembok tebal, kita membangun kasih, yaitu jembatan yang memberikan cara bagi setiap orang, siapapun boleh lewat dalam jembatan itu. Bisakah tuah kata kasih itu benar-benar dirasakan setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita? Kalau aku sudah mengasihi engkau, biarlah engkau hidup untuk saling mengasihi. Karena apa? Dengan tindakan saling mengasihi itulah engkau nyata dan engkau menampakkan bahwa engkau adalah muridku. Saudara-saudara, lalu bagaimana kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan? Kita mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita selalu membangun tembok dan kita tidak membangun jembatan kasih bagi sesama kita.
mungkin hanya hal yang sangat sederhana yang bisa kita kerjakan. Tetapi panggilan hidup kita adalah bagaimana kita diajak untuk terus menyatakan kasih kepada sesama kita. Kita diajak yang pertama adalah tidak bosan-bosannya kita mendengarkan kata kasih itu bagi diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kalau kita sudah alergi terhadap kasih, lalu panggilan diri kita adalah saling mengasihi. Terbiasa, biasakan telinga kita, biasakan hati kita, biasakan mata kita. Untuk apa? Untuk mendengar, untuk melihat, untuk merasakan apa itu kasih dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kalau tadi kita, mata kita, mulut kita, pendengaran kita terbiasa atau dibiasakan dengan kata kasih, maka kata kasih itu juga kita perdengarkan kepada orang lain. Itu kita tularkan kepada orang lain, saudara. Jangan sampai orang lain itu ya tahu bagaimana kita, tapi mereka tidak merasakan kasih dari hidup kita. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga tidak jemu-jemunya mempraktekkan kasih sebagaimana yang diajarkan Yesus. Sehingga segala tindakan kita adalah tindakan kasih. Hanya sepele Bapak Ibu dan Saudara, mengangguk dengan tetangga gitu ya. Kalau dasarnya adalah kasih, itu akan berdampak luar biasa. Kalau hanya sekedar mungkin bisanya kita memberikan makanan ringan untuk tetangga kita, untuk satpam di lingkungan kita, untuk setiap orang yang kita jumpai, itu pun sudah sebagai wujud kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat saya membaca di dalam khotbah penuntun, di situ dikatakan Yesus Kristus adalah atau Yesus Kristus sebagai sumber teori dan praktek yang nyata tentang kasih. Kalau Kristus sudah menyatakannya dan kita lihat bagaimana kasih sebagai dasar setiap tindakannya, lalu bagaimana dengan kita? Marilah kasih itu sendiri sebagai dasar tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kasih mempunyai tuah yang luar biasa, daya yang luar biasa, mari kita kerjakan bersama-sama. Saling mengasihi, biarlah engkau mengasihi terlebih dahulu ketika engkau ingin dikasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menghadap Allah di dalam syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang di surga, Allah yang kudus, Allah sebagai teladan kasih dalam kehidupan kami. Perkenankanlah kami datang kepadamu ya Tuhan, menghaturkan syukur terima kasih untuk kasih yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Ajari kami untuk mengasihi sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk mewujudkan kasih sebagai panggilan hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan urapi mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sakit lama maupun yang baru, ringan maupun berat. Tuhan, kami percaya Engkau sumber kesembuhan kami. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, Engkau menjamah saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah pengharapan terus ada bahwa Engkau menyembuhkan setiap kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami mau taruh mereka ya Allah. Biarlah mereka boleh merasakan damai-Mu di keluarga mereka. Engkau membuka tingkap-tingkap surgawi di dalam kehidupan keluarga kami. Pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, usaha, juga anak-anak-Mu dalam studi mereka. Engkau membukakan jalan bagi mereka, membukakan masa depannya, sehingga mereka boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kau berkati GKI Jati Bening Indah di dalam menjalankan panggilan pelayanannya Bapa, sehingga kami bergandeng tangan, baik kami sebagai umat-Mu, kami simpatisan, anggota majelis, anggota komisi, kami semua terlibat dalam kehidupan persekutuan kami, bergandeng tangan untuk mengerjakan panggilan-Mu Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami ya Allah. Pergumulan gereja kami untuk mendapatkan tempat ibadah, kiranya Engkau berkati ya Allah, Engkau urapi Tuhan, Engkau memberikan jalan bagi kami untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen, supaya kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau bersama-sama. Tuhan, kami mau juga taruh ya Allah pergumulan bangsa negara kami, Indonesia. Kau berkati Indonesia dengan segala pergumulan yang sedang dialaminya. Bencana yang terjadi di berbagai daerah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Engkau pulihkan kehidupan mereka. Engkau angkat mereka dari keterpurukan mereka. Juga kami berdoa untuk bangsa negara kami, terkhusus para pemimpin bangsa ini. Kau berkati, berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin bangsa kami sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan untuk para masyarakat Tuhan. Biarlah Tuhan terus taruh hati melayani untuk para pemimpin bangsa kami. Juga kami berdoa untuk pelaksanaan vaksin, kiranya terus pelaksanaan vaksin boleh terjadi dan semuanya boleh membawa kedamaian, membawa kesehatan, membawa sukacita untuk Indonesia. Bapa kami yang di surga, jikalau hari ini kami juga bawa keprihatinan kami untuk dunia kami, di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Dunia yang sedang berperang, dua bangsa yang sedang bertikai, di mana mereka sedang mempertaruhkan diri untuk kemenangan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati hati yang panas, hati yang keras. Kami percaya Engkau berkenan meluluhkannya dengan kasih yang dari Engkau. Urapi bangsa yang bertikai ya Tuhan, supaya perang segera selesai dan dampak dari semuanya itu, biarlah boleh kami merasakan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau taruh dunia kami, dunia di mana Engkau tempatkan kami ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau membuka tingkap-tingkap surgawi,
memberkati dunia ini ya Allah. Dan kami juga taruh seluruh doa permohonan kami, baik syafaat kami maupun pribadi kami serahkan ke dalam tangan kasih setiamu. Kami percaya tangan Tuhan terus merenda dalam kehidupan kami, dan Kau sendiri yang akan mendengarkan seluruh permohonan kami, karena kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kini tibalah saatnya bagi kita untuk menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 menyatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Saudara dapat mengirimkan persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja atau memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Mari kita naikkan persembahan ini di dalam doa. Allah sumber anugerah, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Dalam suka maupun duka, Engkau senantiasa menjaga dan menyertai kami. Dengan sukacita kami mengungkapkan syukur melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya ya Allah. Biarlah hidup kami juga dipenuhi rasa syukur untuk menjadi pewarta kasih-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Padamu agar di antara
ibu dan saudara-saudara, ketika kasih mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan kita, dan kasih itu sendiri menjadi dasar dalam setiap tindakan kita, dan kasih itulah yang diminta untuk Allah sebagai panggilan hidup kita. Marilah kita kerjakan panggilan hidup kita, kita kembali dalam kehidupan kita. Bersama-sama saya mengajak, arahkanlah hati, pikiran, dan rohmu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, dan juga dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya tercurah, melimpah atas kehidupan saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.